Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Pengantin pria meninggalkan rumah pamannya dan tinggal di kediaman pengantin wanita. Selain berperan sebagai istri yang baik, Khadijah juga menjadi sahabat yang baik bagi suaminya. Tempat berbagi sukacita hingga pada tingkat yang luar biasa. Pernikahan mereka sangat diberkahi dan penuh kebahagiaan, meskipun bukan berarti tidak pernah sedih atau merasa kehilangan. Bersama Muhammad, Khadijah melahirkan 6 anak, 2 putra dan 4 putri. Putra sulungnya diberi nama Qasim, dan Muhammad segera dikenal sebagai Abul Qasim atau ayahnya Qasim. Namun anak itu meninggal sebelum berusia 2 tahun. Berikutnya seorang putri dinamai Zainab, lalu disusul dengan 3 putri lainnya, Ruqayyah, Ummi Kulsum dan Fatimah, dan yang terakhir seorang putra lagi yang juga tidak berusia panjang. Pada hari pernikahannya, Muhammad memerdekakan Barakah, budak setia yang ia warisi dari ayahnya. Pada hari yang sama, Khadijah menghadiahi Muhammad salah satu budaknya sendiri, seorang remaja berusia 15 tahun bernama Zaid. Selanjutnya pasangan pengantin baru ini menikahkan Barakah dengan pemuda Yasrib yang kemudian dikaruniai seorang anak laki-laki, dan dengan anak itulah ia kemudian dikenal sebagai Ummu Aiman atau Ibu Aiman. Zaid dan beberapa pemuda lainnya baru saja dibeli dengan harga mahal dari Ukas oleh keponakan Khadijah, Hakim, putra saudaranya Hizam. Pada saat dikunjungi Khadijah, Hakim memanggil budak-budak barunya dan mempersilakan bibinya itu untuk memilih salah seorang di antara mereka. Khadijah kemudian memilih Zaid. Zaid bangga dengan leluhurnya. Ayahnya Harisah berasal dari Kalb, suku besar dari utara yang wilayahnya terbentang di antara daratan Suriah dan Irak. Ibunya berasal dari Tai, suku tetangga yang tidak kalah terkenalnya, di mana salah seorang pemimpinnya pada waktu itu adalah Hatim, seorang penyair kenamaan yang termasyhur di seluruh penjuru Arab karena kesatriaan dan kedermawanannya yang sangat legendaris. Beberapa tahun setelah Zaid dibawa ibunya untuk mengunjungi keluarganya, desa tempat mereka tinggal dijarah oleh sekelompok penunggang kuda dari Bani Qain yang melarikan anak itu dan menjualnya sebagai budak. Harisah, ayahnya, sudah lelah mencarinya, sementara Zaid sendiri tidak menjumpai musafir dari Kalb yang dapat menyampaikan kabar kepada orang tuanya. Namun Ka'bah dikunjungi para jamaah haji dari semua wilayah Arab. Suatu hari selama musim suci beberapa bulan setelah Zaid menjadi pelayan Muhammad, ia melihat beberapa orang dari suku dan kabilahnya di jalanan Mekah. Seandainya ia bertemu dengan mereka beberapa tahun lalu, tentu perasaannya akan sangat berbeda. Ia telah merindukan pertemuan itu, namun sekarang ia bingung. Ia tidak dapat membiarkan begitu saja keluarganya tanpa memberitahukan keberadaannya. Tetapi pesan apa yang dapat disampaikan kepada mereka? Apapun dasarnya, ia tahu sebagai seorang putra padang pasir, sebuah syair akan hidup untuk situasi seperti itu. Ia mengubah beberapa syair yang mengungkapkan pikirannya namun melampaui yang diekspresikan. Kemudian ia mendekati para jamaah haji dari suku Kalb itu. Setelah memberitahu mereka siapa dirinya, ia berkata, "Sampaikanlah syair ini kepada keluargaku, karena aku tahu mereka merindukan aku."
Meski aku jauh, tapi sampaikanlah kata-kataku kepada kaumku. Pada rumah suci aku menetap, di tempat di mana Tuhan disucikan. Hilangkan segala derita yang engkau hadapi. Tak perlu ada unta-unta kelelahan bersegera kepadaku, karena aku, puji Tuhan, berada pada yang terbaik dari keluarga-keluarga terhormat dalam barisan yang agung. Ketika para jamaah Kaleb pulang kembali dengan membawa kabar itu, Harisah langsung berangkat ke Mekah bersama saudaranya Ka'ab. Mereka pergi menemui Muhammad dan meminta agar diperbolehkan menebus Zaid dengan harga berapapun yang ia minta. Biarkanlah ia memilih, kata Muhammad, dan jika ia memilihmu, ia akan menjadi milikmu tanpa tebusan. Tapi jika ia memilihku, aku tidak akan menolak siapa saja yang memilihku. Kemudian beliau memanggil Zaid dan bertanya apakah ia mengenal kedua orang itu. Ini ayahku, katanya, dan ini pamanku. Engkau sangat mengenalku, kata Muhammad, dan engkau telah menyaksikan perlakuanku kepadamu. Maka kamu pilihlah antara aku dan mereka. Zaid menetapkan pilihan dan seketika itu juga ia berkata, aku tidak akan memilih siapapun selain engkau. Bagiku engkau laksana ayah dan ibu. Keterlaluan engkau Zaid, seru kedua orang Kaleb itu. Apakah engkau lebih memilih perbudakan daripada kebebasan? Apakah engkau lebih memilih dia daripada ayahmu, pamanmu dan keluargamu? Begitulah, kata Zaid, karena aku telah menyaksikan dari dia sesuatu yang membuatku tidak dapat memilih siapapun selainnya. Muhammad memotong percakapan lebih lanjut. Ia mengajak mereka pergi bersamanya ke Ka'bah. Sambil berdiri di Hijr dengan lantang ia berkata, wahai semua yang hadir, saksikanlah bahwa Zaid adalah anakku. Aku ahli warisnya dan ia ahli warisku. Akhirnya ayah dan paman Zaid kembali dengan hampa. Namun kisah yang harus mereka ceritakan kepada suku mereka tentang hubungan cinta yang mendalam dalam adopsi ini bukan sesuatu yang memalukan. Ketika menyaksikan Zaid bebas, dimuliakan dan dijanjikan mendapat kedudukan tinggi di tengah penduduk tanah suci, mereka berharap kelak Zaid akan memberikan keuntungan bagi saudara-saudara dan kaumnya. Karena itu mereka menerima hal itu dan pergi tanpa rasa kesal. Sejak hari itu, pendatang baru bagi Bani Hashim di Mekah itu dikenal dengan sebagai Zaid ibnu Muhammad. Di antara tamu-tamu yang sering mengunjungi rumah Muhammad adalah Sofiyah, yang kini menjadi saudara ipar Khadijah, bibi Muhammad yang termuda, bahkan lebih muda dari beliau. Sofiyah selalu datang bersama putra kecilnya yang ia nami dengan nama kakaknya sendiri, Jubair. Jubair kenal baik dengan sepupu-sepupunya, putri-putri Muhammad. Sejak ia kanak-kanak, Sofiyah juga selalu datang kepada pelanjanya yang setia, yaitu Salma, yang telah membantu Khadijah saat melahirkan semua anak-anaknya dan menganggap dirinya sebagai anggota keluarga itu. Selang beberapa tahun kemudian, beberapa kali Halimah, ibu angkat Muhammad, berkunjung dan Khadijah senantiasa bersikap ramah kepadanya. Salah satu kunjungannya adalah saat penyakit dan paceklik melanda ternak-ternaknya. Khadijah memberikan hadiah 40 ekor domba dan seekor unta. Musim paceklik yang sama yang menyebabkan terjadinya kelaparan di Hijaz menjadi penyebab bertambahnya anggota keluarga Muhammad dan Khadijah. Abu Thalib memiliki anak lebih banyak dari yang ia sanggup ia nafkahi dengan mudah. Mereka seringkali ditimpa kelaparan. Muhammad memperhatikan hal itu dan merasa harus melakukan sesuatu. Pamannya yang terkaya adalah Abu Lahab, namun ia jauh dari keluarga lainnya, antara lain karena ia tidak memiliki saudara kandung di antara mereka. Ia anak tunggal dari ibunya.
Muhammad memilih meminta pertolongan kepada Abbas yang dapat memberinya dengan baik. Abbas seorang pedagang yang sukses dan lebih dekat dengannya karena mereka dibesarkan bersama. Yang sedekat dia atau bahkan lebih dekat adalah istri Abbas, Ummi Al-Fadl. Ia sangat mencintai Muhammad dan senantiasa menyambutnya di rumah. Oleh karena itu, Muhammad kini pergi menemui mereka dan menyarankan agar masing-masing dari kedua keluarga mereka itu mengasuh salah satu anak Abu Thalib sampai keadaannya membaik. Mereka setuju dan kemudian pergi menemui Abu Thalib. Ketika mendengar usulan mereka, Abu Thalib berkata, "Lakukanlah apa yang kalian inginkan, namun biarkanlah Aqil dan Thalib bersamaku." Ja'far kini berusia sekitar 15 tahun dan ia tidak lagi yang termuda di keluarganya. Ibunya, Fatimah, telah melahirkan seorang putra lagi sekitar 10 tahun lebih muda dan mereka memberinya nama Ali. Abbas mau mengasuh Ja'far, sedangkan Muhammad setuju untuk mengasuh Ali. Pada saat itu Khadijah melahirkan anaknya yang terakhir yang dinamai Abdullah. Namun bayi itu wafat pada usia yang lebih muda dari Qasim. Bayi itu digantikan Ali yang tumbuh seperti layaknya seorang saudara lelaki bagi keempat sepupu perempuannya. Kira-kira sebaya dengan Ruqayyah dan Ummi Kulsum, lebih muda dari Zainab dan lebih tua dari Fatimah. Kelima anak ini bernama Zaid, merupakan keluarga Muhammad dan Khadijah. Namun ada beberapa saudara lainnya yang dekat dengan beliau. Mereka telah berperan besar atau kecil dalam sejarah yang akan diuraikan di sini secara berurutan. Paman tertua Muhammad yaitu Haris yang kini telah wafat meninggalkan beberapa anak. Salah satunya adalah sepupu beliau Abu Sufyan. Ia juga saudara sesusuan karena diasuh Halimah di tengah Bani Sa'ad beberapa tahun setelah Muhammad. Orang-orang menganggap Abu Sufyan adalah termasuk di antara keluarga terdekat yang paling mirip dengan Muhammad. Di antara ciri khas yang mereka miliki adalah kefasihan. Namun Abu Sufyan seorang penyair berbakat, mungkin lebih berbakat dibanding pamannya Zubair dan Abu Thalib. Sedangkan Muhammad tidak pernah mengubah syair. Beliau tidak unggul dalam kemahiran berbahasa Arab dan keahlian bertutur. Muhammad menganggap Abu Sufyan yang kurang lebih sebaya dengannya sebagai teman dan sahabat, sedikit lebih dekat karena ikatan persaudaraan di antara mereka adalah anak-anak dari saudara-saudara perempuan ayahnya, yaitu 5 putri Abdul Muthalib. Di antara sepupu-sepupunya yang tertua ini adalah anak-anak Umayyah bibinya. Umayyah menikah dengan Jahsy, berasal dari suku As'ad, suku Arab Utara. Jahsy memiliki sebuah rumah di Mekah dan seseorang yang tinggal di tengah suku lain dapat dengan aliansi mutual menjadi sekutu dari salah satu anggota sekutu tersebut yang tergabung untuk saling berbagi hak dan kewajiban. Harb yang kini menjadi pemimpin Bani Umayyah, cabang kabilah Abdus Syam, telah mengangkat Jahsy sebagai sekutunya. Maka dengan menikahi Jahsy berarti Umaymah telah bergabung dengan Bani Abdus Syam. Putra sulung mereka diberi nama Abdullah, berusia sekitar 12 tahun lebih muda dari Muhammad. Kedua sepupu ini saling menjalin kasih sayang yang erat. Putri Umaymah Zainab beberapa tahun lebih muda dari Abdullah adalah gadis yang cantik jelita. Muhammad telah mengenal dan mencintai mereka berdua sejak masih kanak-kanak. Demikian pula dengan yang lain terutama Abu Salamah, putra bibinya Barah. Pesona daya tarik yang terpusat pada Al-Amin, demikian beliau sering dipanggil, jauh melebihi keluarganya sendiri. Khadijah bersamanya dalam pusat itu, dicintai dan dihormati oleh semua yang berada dalam lingkaran luas cahaya mereka. Sebuah lingkaran yang juga memasukkan beberapa kerabat Khadijah sendiri, terutama yang dekat dengannya adalah saudara perempuannya Halah, yang putranya Abu Al-As
kerap berkunjung ke rumahnya. Khadijah mencintai keponakannya itu seperti anaknya sendiri. Karena selalu meminta tolong dan nasihat, Allah meminta Khadijah untuk mencarikan seorang istri untuk putranya. Ketika Khadijah berkonsultasi dengan suaminya, beliau mengajukan putri mereka Zainab yang mendekati usia pernikahan. Ketika waktunya tiba, mereka pun dinikahkan. Harapan Bani Hashim dan Bani Muthalib, kedua kabilah ini secara politis dianggap satu, terletak pada pundak Muhammad untuk memulihkan kembali pengaruh mereka. Tetapi lebih dari semua persoalan klan, beliau telah dipertimbangkan oleh para pemuka Quraisy sebagai sosok yang paling mampu menggantikan mereka dalam memegang tanggung jawab mempertahankan kehormatan dan kekuasaan Quraisy di seluruh jazirah Arab. Gelar Al-Amin senantiasa menjadi buah bibir. Barangkali karena hal itulah maka Abu Lahab mendatangi keponakannya itu untuk melamar Ruqayyah dan Ummi Kulsum untuk ditunangkan dengan kedua putranya, Utbah dan Utaibah. Muhammad menyetujuinya karena beliau menganggap kedua sepupunya itu baik. Maka pertunangan pun dilakukan. Pada saat itu Ummu Aiman sekali lagi menjadi anggota keluarga. Tidak disebutkan apakah ia kembali sebagai seorang janda atau bukan, telah dicerai suaminya atau tidak. Namun tidak diragukan lagi tempatnya memang di sana. Muhammad terkadang menyebutnya ibu dan mengatakan kepada orang lain tentangnya, ia adalah segalanya yang tetap bersamaku di rumah. Sebelum kejadian-kejadian yang disebut terakhir itu, kira-kira saat Ali dibawa ke dalam keluarga Muhammad, ketika Muhammad berusia sekitar 35 tahun, Quraisy memutuskan untuk membangun kembali Ka'bah. Hal itu dilakukan karena dinding-dinding yang ada saat itu hanya setinggi manusia dan tidak ada atapnya. Artinya kalaupun pintu dikunci mudah sekali untuk dimasuki. Belakangan ada pencurian terhadap sebagian barang berharga yang dipendam di bawah tanah yang memang digali di dalam bangunan itu sebagai tempat penyimpanan. Mereka telah menyiapkan semua kayu yang dibutuhkan untuk atap. Ada kapal seorang pedagang Yunani di pantai Jeddah yang hancur dan tak bisa diperbaiki lagi, dan kayu kapal itulah yang mereka ambil untuk membuat atap. Pada saat itu di Mekah kebetulan ada seorang Koptis yang ahli memahat kayu. Namun demikian, karena sangat menghormati Ka'bah, mereka ragu-ragu melakukannya. Rencananya di dinding-dinding yang terdiri dari atas batu-batu lepas akan dipugar dan akan dibangun kembali secara utuh. Tetapi mereka takut ditimpa bencana karena melanggar kesucian. Mereka semakin ragu setelah ada seekor ular besar yang setiap hari keluar dari bawah tanah dan berjemur di bawah terik matahari di sudut dinding Ka'bah. Jika ada orang yang mendekat, ular itu mengangkat kepalanya dan mendesis dengan mulut terbuka, sehingga mereka ketakutan. Namun pada suatu hari ketika ular itu tengah berjemur, Tuhan mengirim seekor burung elang untuk menerkam ular itu dan pergi membawanya. Karena itu kaum Quraisy berkata di antara mereka sendiri, kini kita boleh berharap Tuhan merestui maksud kita. Kita mempunyai seorang pemahat yang sehati dengan kita. Kita juga punya kayu dan Tuhan telah membebaskan kita dari ular itu. Orang pertama yang mengangkat batu dari atap salah satu dinding Ka'bah adalah Abu Wahab dari Bani Makhzum, saudara Fatimah nenek Muhammad. Tetapi begitu diangkat, batu itu terlepas dari tangannya dan kembali ke tempat semula. Mereka semua langsung menyingkir dari Ka'bah dan takut untuk meneruskan rencana mereka. Kemudian pemimpin Makhzum, Walid, putra almarhum Mughirah, mengambil sebuah godam dan berkata, "Aku akan memulai meruntuhkannya untuk kalian." Lalu ia menuju Ka'bah dan berkata, "Ya Tuhan, jangan takut. Ya Tuhan, kami hanya menghendaki kebajikan." Lantas ia merobohkan dinding
bagian di antara Hajar Aswad dan sudut Yamani, yaitu dinding sebelah tenggara. Orang-orang lainnya mundur, biarlah kita lihat dulu, kata mereka. Kalau Walid terbunuh, kita tidak akan meruntuhkan dinding Ka'bah dan akan membenahinya lagi seperti semula. Akan tetapi kalau ia selamat, berarti Tuhan merestui pekerjaan kita dan kita akan terus meruntuhkan semuanya hingga rata dengan tanah. Malam berlalu tanpa ada peristiwa yang tidak diharapkan. Keesokan paginya Walid kembali bekerja, maka orang-orang bergabung dengannya. Ketika semua dinding itu telah runtuh hingga tinggal fondasi, kehijau-hijauan seperti punuh onta yang terletak berdekatan, seorang lelaki meletakkan pengungkit di antara dua batu itu dan menjungkal salah satunya. Namun pada saat baru batu itu bergerak, gempa mengguncang seluruh Mekah. Mereka menganggap gempa itu sebagai pertanda bahwa mereka harus membiarkan fondasi tersebut. Di pojok Hajar Aswad mereka menemukan sebuah tulisan berbahasa Suriah. Mereka menyimpannya tanpa mengetahui isinya. Ada seorang Yahudi membacakannya kepada mereka. Aku adalah Tuhan, pemilik Ka'bah. Aku ciptakan ia pada hari kuciptakan langit dan bumi. Ketika kuciptakan matahari dan bulan, serta aku tempatkan di sekelilingnya 7 malaikat yang suci, Ka'bah akan tetap berdiri selama 2 bukit di sekitarnya berdiri. Berkah bagi penduduknya dengan susu dan air. Tulisan lainnya ditemukan di dalam makom Ibrahim, sebuah batu kecil di dekat pintu Ka'bah yang secara ajaib terdapat cetakan bekas telapak kaki Ibrahim. Mekah adalah rumah Tuhan yang suci. Para peziarahnya datang dari 3 penjuru. Jangan biarkan kaumnya menjadi orang pertama yang mencemarinya. Kini kaum Quraisy mengumpulkan batu lebih banyak lagi sebagai tambahan dari yang telah ada untuk mempertinggi bangunannya. Setiap kabilah bekerja sesuai pembagian tugas yang telah ditetapkan. Setelah dinding-dinding itu cukup tinggi, sampailah pada tahap peletakan kembali Hajar Aswad di pojoknya. Perdebatan pun merebak di antara mereka. Setiap kabilah ingin mendapat kehormatan mengangkat Hajar Aswad dan meletakkan pada tempatnya semula. Perselisihan berlangsung selama 4 atau 5 hari. Ketegangan itu pun memuncak sampai muncul kubu-kubu dan yang nyaris terjadi pertumpahan darah. Salah seorang yang tertua usianya di antara orang Quraisy mengajukan solusi. Ia berkata, "Wahai kaum Quraisy, untuk mengakhiri pertengkaran yang terjadi di antara kalian, tunjuklah seorang penengah dari orang pertama yang memasuki gerbang masjid pada hari ini." Wilayah di sekitar Ka'bah disebut masjid. Dalam bahasa Arab, masjid adalah tempat bersujud, karena ritual sujud kepada Tuhan menghadap ke rumah suci itu telah dilakukan di sana sejak zaman Ibrahim dan Ismail. Mereka setuju dengan usulan orang tua itu. Ternyata orang yang pertama kali masuk ke masjid adalah Muhammad yang baru saja kembali ke Mekah. Melihat kehadirannya, mereka serentak dan spontan mengakui bahwa Muhammad adalah orang yang tepat untuk tugas itu. Kedatangannya disambut dengan ekspresi kepuasan. Dialah Al-Amin, kata beberapa orang. Kita rela menerima putusannya, kata yang lain. Dia adalah Muhammad. Ketika duduk persoalannya telah dijelaskan, beliau berkata, "Berikanlah kepadaku selembar selimut." Setelah mereka memberikannya, beliau membentangkan selimut itu ke tanah. Lalu beliau mengambil dan meletakkan Hajar Aswad di tengah kain itu. "Silakan setiap kabilah memegang ujung selimut itu," katanya. Kemudian mereka secara serentak mengangkat batu itu. Setibanya di tempat penyimpanan Hajar Aswad, Muhammad mengambil batu itu lalu meletakkannya di pojok. Pemugaran Ka'bah dilanjutkan hingga selesai.
Tidak lama setelah adanya tanda-tanda lahiriah mengenai otoritas dan misinya, Muhammad mulai mengalami tanda-tanda kekuatan batiniah yang mendukung tanda-tanda lain yang telah beliau sadari sebelumnya. Ketika ditanya mengenai hal itu, beliau berbicara tentang mimpi yang benar. Menurutnya mimpi itu bagaikan kilatan cahaya. Mimpi-mimpi tersebut membuat beliau lebih sering menyendiri dan pergi melakukan penyendirian spiritual atau tahanus di sebuah gua di Bukit Hira, tidak jauh dari pinggiran kota Mekah. Tahanus bukan sesuatu yang aneh bagi kaum Quraisy dan sudah menjadi praktek tradisional di kalangan keturunan Ismail. Pada setiap generasi selalu ada satu atau dua orang yang mengasingkan diri ke tempat yang terisolasi dalam waktu sekian lama agar terbebaskan dari kontaminasi dunia manusia. Dalam mempraktekkan kebiasaan lama ini, Muhammad membawa berbagai perbekalan dan mengkhusyukkan diri pada malam-malam tertentu untuk menyembah Tuhan, kemudian pulang ke keluarganya. Setelah pulang, terkadang beliau mengambil lebih banyak perbekalan dan kembali lagi ke bukit. Selama beberapa tahun, saat beliau meninggalkan kota dan menuju ke tempat meditasinya, seringkali beliau mendengar dengan jelas ucapan "Assalamualaikum, wahai utusan Allah atau Rasulullah." Lalu beliau berbalik dan mencari orang yang mengucapkannya. Namun beliau tidak melihat seorang pun, seolah-olah kata-kata itu berasal dari sebuah pohon atau batu. Ramadan adalah bulan yang bisa digunakan untuk mengasingkan diri. Pada suatu malam menjelang akhir Ramadan, dalam usianya yang ke-40, beliau tengah sendirian di dalam gua. Datang kepadanya seorang malaikat dalam rupa manusia. Malaikat itu berkata kepadanya, "Bacalah." Beliau menjawab, "Aku tidak dapat membaca." Sebagaimana beliau tuturkan, malaikat itu mendekapku sampai aku sulit bernapas. Kemudian ia melepaskanku dan berkata, "Bacalah." Aku jawab, "Aku tak dapat membaca." Ia mendekapku lagi hingga aku pun merasa tersesak. Ia melepaskanku dan berkata, "Bacalah." Dan kemudian ku jawab, "Aku tak dapat membaca." Lalu ketiga kalinya ia mendekap seperti sebelumnya, kemudian melepaskanku dan berkata, "Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan pena atau kolam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya." Muhammad mengulangi kata-kata yang diucapkan malaikat itu yang kemudian meninggalkannya. Beliau berkata, "Sepertinya kata-kata itu tertanam dalam hatiku." Namun beliau takut jangan-jangan telah menjadi penyair yang diilhami jin atau orang yang kesurupan. Karena itu beliau lari dari gua. Di tengah perjalanan menuruni tebing bukit, beliau mendengar suara di atasnya, "Hai Muhammad, engkau utusan Allah dan aku Jibril." Beliau menengadahkan kepala ke arah langit dan di sana terlihat tamunya. Masih dapat dikenalnya, namun sekarang jelas dalam rupa malaikat memenuhi seluruh cakrawala. Kembali ia berkata, "Hai Muhammad, engkaulah Rasulullah dan aku Jibril." Nabi berdiri terpaku menatap malaikat itu. Beliau berpaling darinya, namun kemanapun beliau memandang, ke utara, ke selatan, ke timur, dan ke barat, malaikat selalu ada di sana, menapak di cakrawala. Akhirnya malaikat itu pergi dan Nabi kembali menyusuri tebing menuju ke rumahnya. selimuti aku, serunya kepada Khadijah. Dengan tubuh yang masih gemetar, beliau merebahkan dirinya di dipan. Dipenuhi rasa cemas, namun tidak berani bertanya kepada beliau. Khadijah cepat-cepat membawakan selimut dan menyelimutinya. Ketika rasa takutnya telah mereda, Muhammad menceritakan kepada istrinya apa yang dilihat dan didengarnya. Setelah mengucapkan kata-kata yang menenangkan beliau, Khadijah pergi menceritakan hal tersebut kepada sepupunya Waraqah yang kini telah sepuh dan buta. Kudus, kudus, kata Waraqah.
Demi Tuhan yang menguasai jiwaku, yang mendatangi Muhammad adalah namus yang terbesar yang dulu juga mendatangi Musa. Sungguh Muhammad adalah nabi bagi kaumnya. Yakinkanlah dia. Khadijah lalu pulang ke rumah dan segera menyampaikan apa yang dikatakan Waraqah itu kepada sang nabi, yang kini telah siap kembali ke gua dengan pikiran tenang, mungkin untuk memenuhi jumlah dari tahanus yang telah ia tetapkan untuk beribadah kepada Tuhan. Setelah selesai seperti biasanya, langsung beliau ke Mekah melakukan tawaf. Seusai tawaf, beliau melihat Waraqah yang telah sepuh dan buta berada di antara orang-orang sedang duduk di masjid. Beliau pun mengucapkan salam kepadanya. Waraqah berkata, "Ceritakanlah kepadaku, wahai putra saudaraku, apa yang telah engkau lihat dan engkau dengar." Nabi menceritakan kepadanya dan orang tua itu kembali mengatakan apa yang telah ia sampaikan kepada Khadijah. Namun kali ini ia menambahkan, "Engkau akan didustakan orang, akan diperlakukan buruk, dan mereka akan mengusirmu, bahkan berperang melawanmu. Seandainya aku masih hidup pada saat-saat itu, Allah tahu aku pasti akan membela kebenaran agamanya." Kemudian Waraqah merangkul beliau dan mencium ubun-ubunnya. Setelah itu Nabi pulang ke rumah. Penegasan dari Khadijah dan Waraqah disusul penegasan dari langit dalam bentuk wahyu yang kedua. Peristiwa turunnya tidak disebutkan. Namun ketika ditanya bagaimana wahyu datang kepadanya, Nabi menyebutkan dua cara. Terkadang wahyu datang kepadaku seperti bunyi sebuah bel. Cara itulah yang terberat bagiku. Bunyi itu menghilang setelah aku memahaminya. Terkadang malaikat menampakkan diri dalam rupa manusia. Ia berbicara kepadaku, lalu aku mengerti apa yang dikatakannya. Wahyu yang kedua kalinya ini dimulai dengan sebuah huruf tunggal. Ini merupakan contoh awal dari beberapa huruf yang memulai berbagai surat dalam Al-Quran. Huruf itu diikuti dengan sumpah Tuhan. Allah bersumpah demi pena yang telah disebutkan dalam wahyu pertama sebagai alat utama Tuhan mengajarkan ilmunya kepada manusia. Ketika ditanya tentang pena, Nabi berkata, hal pertama yang Allah ciptakan adalah pena. Dia menciptakan lembaran dan berkata kepada pena itu, tulislah. Pena menjawab, apa yang akan kutulis? Allah berfirman, tulislah ilmuku tentang penciptaanku hingga tiba hari kebangkitan. Kemudian pena itu menorehkan apa yang diperintahkan. Sumpah demi pena disusul dengan sumpah yang kedua demi apa yang mereka tulis. Di antara yang mereka atau malaikat tulis di langit dengan pena dan lembaran adalah bentuk asli Al-Quran. Disebutkan dalam wahyu-wahyu berikutnya sebagai sebuah bacaan mulia Quran di atas sebuah kertas yang suci, Lauhul Mahfuz, dan sebagai induk dari kitab. Kedua sumpah itu diikuti dengan penegasan ilahi. Nun wal qalami wa ma yasqurun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghayra mamnun wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Nun demi pena dan apa yang mereka tulis, berkat nikmat Tuhanmu kamu sekali-kali bukan orang gila, dan sesungguhnya bagi kamu pahala yang besar yang tidak putus-putusnya. Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Setelah turunnya pesan-pesan pertama, terdapat masa bungkam. Selama masa bungkam tersebut, tidak ada wahyu baru yang turun kepada Nabi. Beliau pun khawatir kalau dirinya telah menyebabkan ketidaksenangan Tuhan. Meskipun demikian, Khadijah senantiasa meyakinkannya bahwa itu tidak mungkin. Kemudian masa bungkam itu berakhir, datanglah kepastian yang memuat perintah pertama berkaitan langsung dengan misinya.
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Demi tenangnya waktu pagi, demi malam tatkala sunyi, Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak pula membencimu. Sesungguhnya akhir itu lebih baik bagimu dari permulaan. Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu hatimu merasa puas. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu Dia melindungimu, dan mendapatimu sebagai seorang yang bingung lalu Dia memberikan petunjuk, dan mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan lalu Dia memberikan kecukupan? Maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang terhadap anak yatim dan terhadap orang yang meminta-minta, maka janganlah kamu menghardiknya. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka siarkanlah. 30 mempersatukan bangsa saat peletakan batu Hajar Aswad mulia, genap 40 tahun mendapatkan risalah. Ia pun menjadi Rasul akhir para anbiya. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka